perusahaan, Pak Riki akan menyampaikan kepada Bapak semua. Saya akan memadu. Yang saya minta dari perusahaan pada saat menyampaikan selesai nanti disampaikan kepada Bapak yang pemilik hak wilayah ini, tujuan dari perusahaan ini apa, memang sudah ada disampaikan. Apa yang nanti mereka dapat dengan hadirnya perusahaan ini. Mereka akan memberikan kontribusi ke mereka. Karena kalau mereka tidak dapat apa yang didapat, untuk apa perusahaan datang? Nah, itu intinya. PT Gram setelah dari Pak Rega menyampaikan mungkin paparan singkat saja Bapak juga. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami PT Gram Makmur Abadi merupakan perusahaan yang berdiri sejak 12 April 2023. Alamat kantor kami ada di Jakarta Utara, di Kelapa Gading, seperti itu. Yang kedua, bisa sama-sama kita lihat, visi kami merupakan menjadikan kawasan hutan alam produksi sebagai kawasan hutan alam untuk penyerapan dan penyimpanan karbon, Bapak Ibu. Dengan hadirnya aturan terbaru UUCK dan turunannya Permen 7 dan Permen 8 LHK, semoga nantinya kita bisa mendapatkan manfaat atas kita bisa menjaga hutan kita, seperti itu. Lain daripada itu, kita selain menjaga lingkungan yang berupa jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon, kami PT Gram juga akan mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktu saya. Nama saya Rudolf Sani, asli dari negara. Nah, di sini yang saya menanyakan terkait dengan perusahaan saya PT Gram. Nah, di sini masalah hutan adat dan pemukiman. Ya, apabila perusahaan ini sudah diberikan rekomendasi dan izin selanjutnya, apakah kita pemilik ini dan masyarakat yang berdomisili khusus di wilayah distrik Murai ini, khusus Kampung Mega dan sekitarnya, apakah berpengaruh pada mungkin mereka punya kebun dan lain-lain? Mungkin itu saja untuk saya. Ya baik. Siapa lagi? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Nama saya Sektor Maaf dari Kampung Kedung. Ya. Baik. Jadi di sini kita mau bertanya kepada perusahaan, mungkin ada mana saja. Jadi mungkin wilayah-wilayah mana yang masuk di dalam peta dari perusahaan ini. Ya, mungkin itu saya jawab, saya kembalikan. Ya, itu ya. Tadi dari Bapak Rudolf Sani menanyakan. Mungkin langsung bisa dijawab langsung. Ya, langsung juga. Baik, terima kasih. Tanggapan kami dari pihak PT Gram, dimana jika Pak sudah mendapatkan izin atau sudah mendapatkan rekomendasi, sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa rangkaian perizinan Pak. Nah, di sini kita perizinan awal untuk mendapatkan rekomendasi gubernur, di mana itu akan nanti setelah ini kita akan melampirkan PTSP, kemudian dikaji oleh tim gubernur. Ketika sudah mendapatkan rekomendasi, itu akan dikaji lagi di Jakarta Utara. Tadi saya katakan pengajuan saya 100.000 hektar. Namun bisa jadi itu akan berkurang Bapak seiring dengan data-data yang sudah ada di pusat. Contoh, jika di sini sudah ada definitif kehutanan sosial atau tora lainnya, itu akan di-enclave. Ataupun misalnya memang ada APR, ada penggunaan lain, itu pasti bakal di-enclave Bapak Ibu. Jadi tidak masalah. Nah, terus saya paham ketika memang pahitnya masuk areal itu, kami selaku PT mempersilahkan. Karena kan tadi konsep kami adalah bermitra, bekerja sama. Selama Bapak tidak mengambil kayu. Kalau untuk mengambil HBK justru kami dukung dong. Itu kan nanti kan bakal menjadi kemitraan kita. Nah, hasilnya bakal kita produksi segala macam dan kita buat konsep kerjasama seperti itu Bapak. Tidak masalah. Bapak mencarikan misalnya atau apa di dalam, so tidak jadi masalah. Seperti itu. Mungkin jawaban singkat saya seperti itu Bapak. Jadi untuk masalah perizinan masih tahap panjang. Mungkin ketika nanti setelah mendapat rekomendasi dan pengurusan dokumen lingkungan, kami akan kembali ke sini melakukan sosialisasi lanjutan. Mungkin seperti itu. Iya, Pak. Iya, Pak Rega sudah.
terkait masalah ada kebun-kebun tempat-tempat keberlangsungan kehidupan yang pemilik wilayah di situ. Yang pertama itu mungkin saya sampaikan. Jadi ya kita paham di peraturan yang terbaru ini ada namanya PBPH. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Nah di situ kita bisnis utama kita itu adalah penyerapan dan penyimpanan karbon. Itulah core bisnis kita. Namun di PBPH ini itu multi usaha. Jadi kita bisa melakukan multi usaha itu berupa HHBK itu tadi. Nah, terus nanti di situ kita bisa jelaskan bisa HHBK, bisa penataannya itu tanaman kehidupan, tanaman apa. Artinya tetap yang kita tanam itu untuk berdampak pada pemilik areal sekitar juga, Pak. Artinya untuk menjaga lingkungannya. Yang pasti kami akan menguatkan untuk menjaga, menyerap dan menyimpan karbon yang lebih besar, tapi juga dapat manfaat juga untuk masyarakat pemilik wilayah sekitar. Biarpun di situ ada sagu, pastikan tidak mungkin kami gusur, kami jadikan pohon. Artinya kita juga bisa bantu nanti apakah memang kok kita bisa bantu buatkan kalau memang ada potensial untuk membuat tepung sagu atau apa, itu kan nanti kan pola-pola itu. Artinya kami juga kami perusahaan, kami akui Pak, kami perusahaan itu pasti datang ke sini, usaha yang kami cari itu adalah profit, keuntungan. Nah, namun dari keuntungan itulah tidak mungkin juga kami langsung semerta-merta kami dapat langsung kami kasih berapa seri shopping, pasti kami ada kasih. Tapi artinya mungkin saya dalam artikan ini kita memberikan ikan kayunya. Kalau ikan itu kan kita akan berikan terus ikannya ya Pak. Tapi kalau kita berikan kayunya, artinya kita sama-sama kita menjaga lingkungan. Kayunya itulah kita bisa jadi untuk mendapatkan ikan, Pak. Tapi itu akan terus berlangsung terus menerus tanpa merusak hutan kita. Nah, jadi kami dari perusahaan pun pasti nanti kan akan ada penjualan karbon. Nah, penjualan karbon itu kan masih dalam tahap proses peraturannya untuk penjualannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, dan tahapannya masih panjang. Artinya itu masih belum ada ketetapan, Pak. Artinya nanti ketika sudah ada ketetapan dan kita sudah menjual karbonnya, dan sekarang kan internet juga sudah tersebar sampai di sini ya Pak. Kita informasi ini kita bisa lihat dengan mengetik suatu kata bisa keluar, ini pasti ya tinggal sekarang informasi mau ketik nama PT Gram ini saja mungkin bisa keluar kalau misalkan sudah ada izinnya gitu ya Pak. Nanti ketika berbicara karbon atau apapun itu ya bisa mendapatkan informasi lah. Tapi kita sekarang negara ini sudah terbuka, artinya bisa langsung tanya ke situ. Kalau untuk itu seperti itu Pak, terkait masalah pemilik wilayah di dalam areal kami nanti. Lalu kemudian terkait masalah alokasi, memang tadi kalau saya selaku pemohon, saya belum tahu persis. Yang saya ketahui cuma sementara ini masuk di distrik Morai. Tapi secara pasti wilayahnya punya siapa, saya sudah bercerita juga dengan Pak Kepala Distrik. Saya sudah gambarkan, petanya sudah dilihatkan. Jadi makanya kita kumpulkan di sini, dan juga sama Kepala KPH, Kepala KPK juga saya sudah konsultasikan. Karena saya jujur, saya sampai ke sini itu baru, saya belum tahu persis siapa pemilik wilayahnya, nama distriknya juga saya baru cari-cari informasi di sini. Saya baru berbasis peta. Jadi nanti mungkin kita bisa akan skupkan lagi itu ketika kita sudah selesai sudah mendapatkan rekomendasi, nanti kan itu ada namanya persetujuan Pak. Dari persetujuan itu persetujuan komitmen dari pemerintah itu, dari pemerintah pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, dari BKPM-nya itu akan memberikan persetujuan, silakan disetujui berdasarkan rekomendasi kemarin yang silakan lagi kita urus, disetujui. Coba tolong cek berita acara koordinatnya. Nantinya kita akan buatkan berita acara koordinat. Bapak Sani dan Bapak Suksermana. Jadi saya menambahkan bahwa intinya bahwa perusahaan ini tidak hadir di tengah-tengah keluarga sini, masyarakat sini, dia tidak benar berkait. Cuma dia bergerak di bidang jasa lingkungan yang tadi penyerapan karbon. Karbon itu maksudnya mungkin kan kita semua sudah tahu. Jadi hutan ini pohon ini kita jaga karena dia mengeluarkan O2, dia mengeluarkan CO2. Nah, O2 ini yang kita hirup. Ini yang dijaga, yang nanti kalau kita jaga dia, dibayar kompensasinya ke masyarakat yang punya hak wilayahnya. Cuman perhitungannya dengan belum ada regulasi belum itu nanti dikaji. Tapi nanti arahnya ke situ seperti tadi disampaikan. Nanti ada aturan, jadi nanti masyarakat dibayar. Siapa punya areal kita yang ini bayar. Jadi bisa jadi mereka ini. Nah, nanti cara pembayarannya mereka bayarnya mekanismenya
saya juga belum paham. Itu nanti ada regulasi, ada punya aturan. Tapi sangat baik karena untuk kita Papua Barat Daya ini, Tambrau ini, yang hutan yang saya juga, kita punya hutan bos, kita jaga, pemerintah kan kasih apa? Harus kan bayar. Ini itu satu. Yang kedua, hasil hutan bukan kayu, ABK tadi. Jadi ini sangat-sangat bagus, dia tidak bawa kayu. Jadi misalnya damar, apa, hasil hutan kita yang ada di dalam sudah digunakan. Nanti proses kerjasamanya dengan mereka yang punya uang, orang ini. Nah, Bapak ini yang punya uang memfasilitasi kerjasamanya, sistemnya bagaimana, mungkin bentuk apa, melalui apa di tingkat desa itu apa, badan usaha desa apa itu, mekanismenya nanti diatur. Jadi memang saya juga kalau kemarin kita sudah bahas di forum dengan kepala dinas. Kalau untuk kayu kita tidak mau, untuk ambil kayu tidak mau, tidak berani. Tapi karena ini ya, oke, mari kita maju. Tapi nanti mekanisme ini kan masih panjang. Terakhirnya AMDAL ya, nanti masyarakat yang setuju apa tidak ya, kembali ke masyarakat. Jadi itu mungkin yang saya tambahkan. Ini sudah diusulkan wilayah namanya di situ Morai dan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga tahu. Makanya saya marga-marga yang ada di sekitar sini saja. Karena makanya saya tahu persis. Maksudnya mereka luasnya hutan, utuhnya hutan itu pun saya masih tahu. Maksudnya secara kasat mata kan, cuma dia terkait dengan karbon dan lain-lain kan ada alat yang harus mengukur bahwa dia sekian kilo, sekian ribu kubik. Pokoknya bahasanya itu. Jadi memang harus bayar. Makanya mungkin mohon izin ya Pak Rafa, yang mungkin sekarang jadi polemik dan problem di masalah di lapangan, seperti contoh di Kabupaten Tambrau. Ini kan masyarakat PPK mulai bertanya-tanya yang sekarang terjadi, yang sempat saya diskusikan bahwa wah ini hutan konservasi, tapi ibarat tikus mati di lumbung padi. Kami menjaga hutan, baru kami dapat apa? Anak-anak sekolah segala macam kebutuhan ini kan pasti ujung-ujungnya uang, pasti ujung-ujungnya ekonomi. Mungkin hal itu mungkin ya tidak disampaikan sekarang karena tahapan proses sosialisasi ini kan panjang ke depan. Ini mungkin tahapan awal untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat di wilayah Morai bahwa profil perusahaan ini bergerak di bidang apa, biar masyarakat lebih paham dan lebih tahu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan saja waktu menonton saya kembali. Setelah sudah ada kesepakatan final, tapi sekarang kan mungkin untuk awal ya sampai di situ saja. Tapi mungkin untuk ketahuan dari PT Gram bahwa masyarakat pemilik adat, tanah adat yang ada saat ini itu sudah mewakili pemilik hak wilayah yang berdomisili di distrik Morai sini. Bahkan ada yang dari Yembun juga ada sama-sama di sini. Jadi nanti mereka ini nanti pergi lagi berdasarkan profil perusahaan ini, nanti mereka menjelaskan ke keluarga pemilik wilayah lain yang ada di sana yang tidak hadir sama-sama dengan kami di sini. Mungkin dari saya seperti begitu. Waktu saya kembalikan. Ya baik, terima kasih Pak Banyak. Iya, jadi mungkin catatan kita tutup. Mungkin ke solusi berikutnya dari perusahaan tampilkan peta ya. Peta itu penting sekali. Biar Bapak Malak mereka lihat saja, nanti teknisnya ke lapangan nanti diatur bagaimana. Tapi mereka kan bisa tahu. Mereka punya feeling bahwa ini masuk sini berarti saya punya aden. Saya yakin itu benar tidak Pak Malak. Saya yakin. Karena lihat peta, walaupun tadi Pak Marewa bilang nanti turun ke lapangan, tapi mereka punya feeling. Karena mereka tahu wah ini bikin peta. Peta itu terus intinya bahwa kami ini pemerintah ini kan melindungi masyarakat, pelayanan sama masyarakat. Jadi masyarakat takut kan. Kami ada kerjasama dengan pihak ketiga ini. Ada main mata jadi terima barang tidak. Karena saya kerja lama di kehutanan dan saya lihat profil perusahaan ini, dan karena dia hanya bermain di jasa lingkungan dan ABK, sehingga saya tidak ada keraguan dan saya jalan. Kalau dia ambil kayu dengan apa? Kontra berani. Untuk kayu dengan apa? Kita larang, tidak boleh semua belakang lagi di sini karena ini sudah bukan konservasi. Terus mungkin sebelum kita tutup dari perusahaan,
karena kita masyarakat di Papua ini, dorang lihat dulu, lihat maksudnya pengalaman apa begitu ini di mana, kira-kira di daerah mana yang sudah berjalan perusahaan kan, entah perusahaan yang punya seperti perusahaan ini, cuma dia sudah berhasil di mana, di Kalimantan kan, di mana, supaya mereka jadi acuan. Dan mungkin ke depan ya mereka ini diajak pergi untuk dibanding ke apa kan lihat. Supaya orang bantu lihat, orang percaya atau Thomas ya belum percaya. Oke, baik. Mungkin saya sedikit memberikan penjelasan singkat ya Pak. Pak, berdasarkan perusahaan yang pernah melakukan penjualan karbon, yaitu PT Rimba Makmur Utama. Dia posisinya ada di Kalteng, di Kota Waringin dan Katingan. Dia di samping Sungai Mentaya dan Sungai Katingan. Jadi namanya kalau orang luar, orang dunia tahu tuh Mentaya, Katingan Mentaya project Mentaya dan Katingan. Jadi di situ memang beliau itu ada namanya Pak Darsono. Beliau ini yang sudah sukses melakukan penjualan karbon kepada industri Volkswagen, yang mungkin bisa saya sampaikan itu perusahaan mobil asal Jerman, Volkswagen itu. Lalu dengan Shell bahan bakar ini, Shell bahan bakar itu dia sudah lakukan karena mereka ada pencemaran lingkungan. Makanya kalau di Shell itu setiap liternya ada beberapa rupiahnya dia sumbangkan donasi untuk lingkungan. Nah itu salah satunya itu dia dari penjualan itu dia untuk sumbangkan jasa lingkungannya. Artinya dia memproduksi emisi lalu dia membuat kompensasi lah karena ada lingkungan yang memang dijaga, yaitu dia donasikannya kepada si PT RMU itu tadi. Nah, namun melihat RMU ini sukses dengan menjual karbon, pemerintah melirik itu, maka dibuatkanlah aturannya. Jadi artinya kemarin itu aturan tertutup, aturannya si RMU tidak bisa menjual lagi karena pemerintah membuat aturannya. Jangan ambil makan sendiri nih perusahaan, artinya, gitu kan? Dibuatkanlah aturannya agar bisa bermanfaat bagi negara dan masyarakat sekitar setempat terutama, gitu kan? Jangan jaga-jaga saja hutan seperti tadi Pak Ketika bilang jaga hutan. Ya kita yang jaga kita dapat apa gitu kan? Nah, cuman kalau yang pernah saya lihat pemberdayaan artinya itu tadi masyarakat itu tidak diberikan semata-mata kompensasi sebesar berlaku uang. Mungkin bisa melalui KPH atau distrik atau kampung dan KPHL membuatkan pemberdayaan mungkin kerjasama entah membangun tapi mereka punya anggaran terus kemudian bisa membuatkan industri yang artinya bisa menunjang keberlangsungan. Kalau saya analogikan gambarkan seperti diberikan ikan habis besok datang lagi ikannya mana nih Bapak gitu. Tapi kalau kita berikan kayu, ya insya Allah mungkin karena kan perusahaan juga kan tidak mungkin bisa mencakup seluruh ini kan pasti kan dia punya wilayah areal kerja kan. Dampak ring 1 terdampak, ring 2 terdampak gitu kan. Mana area-area memang yang mendekati mendapatkan dampaknya seperti itu. Paling itu yang saya bisa sampaikan kurang lebihnya ya gambarannya seperti itulah Pak. Kalau memang jadi ya nanti ya siapa tahu ya pasti kan terus berjalan lah Pak. Mungkin nanti kalau misalkan emang internet sudah ada kan bisa baca-baca karbon nanti ada keluar namanya PT Rimba Makmur Utama. Tinggal lihat di Google saja nanti ada. Kan ya cuma memang namanya di ini kan pasti banyak pro dan kontra lah Pak artinya. Ya itu sih paling kalau di Kalimantan itu sulitnya karena mereka arealnya gambut. Gambut itu rawan kebakaran jadi mereka penjagaannya agak lebih sulit. Paling itu sih Pak yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak. Ya terima kasih Pak